Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini diberi kesempatan masih kita dalam melakukan kebaikan. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 9 garis keempat dari bawah ke atas. Maka barang siapa membenarkan di hatinya dengan hati dan tiada ia mengikrarkan dengan lidahnya, ini masalah keimanan. Dia membenarkan di hatinya tapi tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Hati membenarkan apa yang datang dari Rasulullah. Ada orang yang seperti itu, tapi dia tidak mau mengucapkan. Kenapa? Tiada karena uzur, bukan karena bisu. Tidak ada halangan apa-apa, tapi dia disuruh mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak mau. Hatinya membenarkan. Ini ada kejadian, Pak Ibu, belajar baru juga kejadian. Ujar ulur, anak-anaknya semuanya Muhammad, abah mamanya belum mau. Tapi dia menghargai agama anak-anaknya. Daerahnya daerah Sungai Mulit. Anak-anaknya Muhammad semua, anaknya 4, 2 laki-laki 2 perempuan. Ulun suruh bujuk mama abahmu itu dibujuk Guru Udin, ada kawan Guru Udin. Nanti beliau makin benci dengan kami. Dan dianggap Islam itu pemaksaan. Islam itu nanti dianggap pemaksaan. Berusaha kamu untuk menyelamatkan kedua orang tuamu. Bulan ini sudah masuk Islam. Kenapa? Karena sering mendengar pengajian, mau mengaji, tapi tidak Islam, dan bergaul dengan orang-orang Islam. Maka kawanan dan kekawanannya orang Islam kadang membawa dirinya masuk Islam, tapi ia melihat kelakuan orang Islam. Terus ada kelakuan orang Islam parang-parang, Islam jadinya akhlaknya itu masuk Islam, maka bagus. Tahu lebih ya, lucunya agama abahnya Islam, bukan agama abahnya Protestan, agama mamanya Hindu. Toleransinya tinggi. Toleransi itu tinggi. Di situ kita toleransi antar umat beragama, kita menghargai agama orang. Nah itu kan bukan berarti kita membenarkan agama orang. Kalau kita membenarkan agama orang, berarti kita murtad. Toleransi antar umat beragama itu kita menghargai, menghormati perseberangan agama, tapi catat tidak membenarkan agama dia, karena yang benar adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Ujung jeruk sama abahmu, guru, nanti guru yang dianggap memaksa. Membujuk bukan berarti memaksa. Membujuk bukan berarti memaksa. Cerita tentang kenikmatan Islam, berusaha. Kita mau guru berbandir dan mama abah panik guru berbandir. Ke rumah kami gerulan kor. Abah mau masih makan bebilan tinggi. Belum minum belum minum banyu. Kecucuk cangkir itu. Kita makan dan minum cangkir cucuk. Ini guru kami paham, kami siapkan. Kami guru apa caranya itu menghargai mama abah, lalu kepantir ini baik-baik lah. Oh, bapak guru ya.
anak kami masuk Islam Pak semuanya. Ya namanya pilihan. Bagaimana sih Islam itu? Islam itu dari seluruh segi, dari segi ajaran, dari segi kitab suci, dari segi toleransi dan hormat menghormati. Nah, dari segi mana Islam itu baik? Kata beliau, semua segi baik. Agama kan mengajarkan kebaikan semua. Langsung to the point bagi anaknya disuruh pandir nih. Orang bisa kasih dulu dari seluruh segi. Agama yang lain kan bagus dua. Baik, kami kan beda agama, kami menghargai agama. Ya, dari segi agama memang menghargai Pak Bu, tapi tidak bisa juga menghargai. Nah, berarti semua agama baik bagi pemeluk agama. Dulu kena hati-hati nih, ulun kena nih. Taruh orangnya. Ya, berdebat kecil-kecilan lah. Nang kalah tuh ini sih dia, kalah bang sih dia nih. Nah, kami kan kita punya kitab suci. Kami kan punya kitab suci, mengambil Alkitab. Nah, dan kitab suci itu menurut Bapak, bukan kitab suci Bapak. Bagi kami kitab suci kami Al-Quran. Pak Guru gak mengakui yang kitab suci kami. Jujur saya tidak mengakui. Dari segi mana Bapak mengatakan kitab suci kami gak suci? Karena gak ada yang hafal. Apa sudah? Satu, karena gak ada yang hafal. Dari seluruh non-muslim lihat kitab sucinya gak ada satupun yang hafal. Satu. Yang kedua, bahasa aslinya tidak dicantumkan. Kalau Quran bahasa aslinya pas belum isi HP Pak Ega di HP. Nah, ini ke Quran. Kalau misalnya di HP Bapak ada ya, kalau itu tuh kita suci di depan. Jadi kita kan beda. Nah, kitab suci kami. Nah, ada bahasa aslinya, sini ada Latinnya, tapi ada terjemahannya dan ada bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya ada, Latinnya ada, dan ada terjemahannya. Seluruh kitab suci umat Islam pasti ada bahasa aslinya, walaupun diterjemahkan kepada bahasa yang lain. Tapi maafnya, karena tadi Bapak berbicara kitab suci, gimana dianggap suci kalau tidak dicantumkan bahasa aslinya? Tapi kan dari terjemahannya ini kan dari bahasa kitab suci, dari kitab suci terjemah kalau tidak dicantumkan itu nanti bisa berbeda dengan yang aslinya. Dalam bahasa Al-Quran doroballah itu kalau secara tekstual itu maknanya kamus Pak, itu adalah memukul. Allah memukul. Nah, ternyata doroba itu Pak di dalam bahasa Arab bermacam-macam makna. Ternyata dalam Quran itu doroballah, Allah memberikan perumpamaan, bukan Allah memukul. Nah, kalau dihilangkan bahasa aslinya, nanti diasumsikan ada nanti makna memukul, ada makna nanti menjadikan perumpamaan. Antara memukul dengan perumpamaan beda. Padahal satu kata doroba maknanya memukul. Ternyata ketika diarahkan ke Allah maknanya memberikan perumpamaan. Andai kata doroba Muhammadul Kalba maknanya memukul Muhammad, anjing dipukul Muhammad. Kalau anaknya kepada Muhammad, kalimat setelah doroba ada kata-kata Muhammad, berarti maknanya memukul. Tapi kalau doroba setelah itu ada Allah, maknanya memberikan perumpamaan. Agak pusing saya. Iya, memang pusing kalau kata. Gitu ya. Apa lagi Pak? Ya, saya paham. Itu aja mungkin kita bicarakan Pak. Penting sudah saya tahu bahwa Bapak ini anaknya, apa gurunya anak-anak saya, dia sudah masuk Islam semua. Maaf ya Pak,
saya suruh, tanpa saya paksa, tanpa saya arahkan. Itu Pak, saya nggak ada pemaksaan. Mau masih isuk ya Pak? Nanti dulu saya berpikir dulu, berpikir. Selama kalau Pak, selama kalau ini guru pas makan dari aku tinggal dulu, singgung orang, sama selesai pulang ke rumah. 2 hari kejadian 4 rapat, tinggal berdua. Takdir berarti sudah terbiman. Kalau orang oleh anak-anaknya, guru kalau kami lakukan secara Islam gimana? Jangan disembahyangkan. Tapi guru yang melakukan kami aja, guru kami kadang mengundang jemaat dari bapak dan ibu. Gak apa-apa, tetap tidak boleh. Kalau dibaca Yasin, gak boleh. Kalau ditalkinkan, malaikat akhir ada lagi perpukul jarinya. Dilakukan saya bisa. Akhirnya seluruh anak-anak yang berobat tadi dokter, ya, boleh itu aja. Apabila memang lain Islam, terus isikan. Masa guru Allah tidak pengasih penyayang? Allah pengasih penyayang kepada orang beriman. Agama ibu, apa ayah sampean mengusulkan agama ibu kan itu. Innal muttaqina mafaza, orang-orang bertakwa itu orang-orang yang mafaza, beruntung. Coba orang-orang kafir, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Aku tak kita menyampaikan agama mama biar itu agama bapak biar Presiden betik masuk umur ya guru neraka. Guru kasarnya innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang kafir masuk ada masuk, tapi dia baik. Kebaikan itu tidak ada nilai kalau tidak ada iman. Kayak apa aja baiknya manusia, tidak ada nilai. Nilainya hanya di dunia. Allah tidak memandang ini orang baik di akhirat, tidak, karena beda agama. Bagaimanapun baiknya seseorang, apabila dia di luar Islam, tidak ada nilai kalau dia sudah masuk negeri akhirat. Alam barzah bagian negeri akhirat. Tegas kita menyampaikan. Gak ada sembahyang jenazah, gak ada tahlilan, gak ada baca Yasin. Kalau kami lakukan, gak bisa. Andai kata dipaksa bapak ibu lakukan untuk anak untuk orang tua bapak, sia-sia. Dalam Islam tidak boleh mengerjakan yang sia-sia. Min husnil Islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara tanda keislaman seseorang, jangan melakukan yang sia-sia. Kalau pekerjaan bapak ibu seperti itu sia-sia, Islam melarang mendoakan non muslim. Makanya Allah maghfir lana wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu aja Allah. Al-ahya minhum wal amwat adalah Allah maghfir lana wal muslimina wal muslimat wal kafirin wal kafirat. Berkurang. Itu boleh putus. Kalau saya ziarah guru, silakan. Kalau baca Yasin, sampai. Nah, itulah Bapak Ibu kayak Payula. Orang memang sudah takdir. Ada sampai Islam dia tetap berangkat. Dikit dia supir tangki. Katanya dia reply hari kejadiannya. Nah, kembali lagi kita Bapak Ibu. Dia tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Padahal tiada uzur, artinya bisa ada bisu. Dan tiada karena enggan. Ada mau karena tiada dan tiada karena enggan. Pokoknya ada mau.
kada no komen lah. Hatinya memang membenarkan. Uzur kada dan tiada karena enggan. Artinya kalau yang enggan kan kada mau. Pokoknya kada mengucapkan kalimat syahadat, itu aja sudah. Kenapakah? Ada tahu juga. Ya ada orang tuh kita tanyai, nggak usah ditanyai aja. Kan kayak itu tuh, kayak apalagi kita. Maka, yang hatinya membenarkan, mulutnya tidak mengucapkan. Bukan karena uzur, karena bisu ada. Bukan tiada karena enggak. Bukan karena mau, pokoknya karena mengucapkan. Itu aja. Istri orang ini garis bawahi lah ya, yaitu mukmin, beriman juga orangnya. Pokoknya beriman kepada Allah Ta'ala secara batin. Dia membenarkan, dia beriman di hatinya, tapi mulutnya belum menampakkan keimanannya lewat mengucapkan dua kalimat syahadat. Tiada mukmin pada segala hukum dunia, belum berlaku hukum-hukum Islam bagi orang yang hatinya hanya membenarkan, mulutnya tidak mengucapkan. Belum berlaku hukum Islam. Hatinya aja membenarkan. Kan banyak aja baik orang muslim itu, tapi kadang masuk Islam lagi. Andai kata dia sembahyang, belum bisa dikirim ke orang video Hotman Paris Tuhan. Itu kan duduk dia, temannya sembahyangan, duduk dia. Hati ulunnya melihat baik gue, mudahan ulunnya masuk Islam. Ini kan tidak marah apa. Ada lagi siapa tuh orang Kigrong, itu non muslim lah. Muslim ya sudah, belum. Tapi pindah kopi yang besar dia mah. Nah, mungkin hatinya sudah membenarkan dari pakaiannya itu. Nah, kadang-kadang atau judul orang Islaminya itu membelanya dengan orang Islam bagus, tapi belum lagi mengucapkan, menampakkan lewat pengucapan. Tapi guru apakah dia beriman enggak? Nah, ada tahu lagi. Masih tersembunyi. Andai kata hatinya membenarkan apa yang datang dari Rasulullah, tapi mulutnya tidak mengucapkan, dia belum berlaku hukum Islam, belum bisa sembahyang, belum bisa puasa, belum zakat, belum haji. Andai kata dia lakukan, dia sah. Kenapa? Dia belum mengucapkan. Karena dalam ibadah itu ada dua kalimat syahadat. Andai kata dia sembahyang, maka kan di situ ada dua kalimat syahadat. Dia mengucapkan dua kalimat syahadat karena melakukan sembahyang. Aturannya ucapkan dulu dua kalimat syahadat baru sembahyang. Yang tidak mengucapkan dua kalimat syahadat lewat sembahyang, itu lah dua kalimat syahadat. Itu orang yang lahir sudah Islam. Seperti kita, abah kita muslim, mama kita muslimah. Kita ini kan kalau mengucapkan dua kalimat syahadat lagi, memang kita sudah Islam turunan. Cukup dua kalimat syahadat kita, yaitu yang kita lakukan dalam ibadah kita. Kalau ayahnya belum Islam, mamanya belum Islam, lalu dia sembahyang, di dalam sembahyang mengucapkan dua kalimat syahadat, itu belum menampakkan keislamannya. Dia hanya melakukan ibadah seperti orang Islam. Jelas kan? Belum. Jangan disamakan orang Islam yang lahir dari kedua orang tuanya yang Islam. Dia bisa sama. Ya ada langkah itu Pak Bapak fatwa, gak bisa. Dia syaratnya sembahyang Islam dulu lewat membaca dua kalimat syahadat. Kecuali nanti mau misalnya mulutnya bisu, itu kan lain lagi kasusnya. Kita orang Islam ini kita lahir dari abah kita, mama kita Islam, otomatis kita Islam.
tanpa kita mengucapkan dua kalimat syahadat lagi. Cukup dua kalimat syahadat kita, yaitu ibadah kita. Karena dalam ibadah ada mengucapkan dua kalimat syahadat. Itulah hidupnya Islam. Lewat sembahyang ada dua kalimat syahadat. Hidupnya. Kalau punya puasanya Pak Guru, sembahyang ada diterima. Karena dalam puasa bisa aja kalau ada dua kalimat syahadat. Makanya sembahyang itu ada mengandung dua kalimat syahadat. Sebelum sembahyang dua kalimat syahadat dulu kan dibaca. Makanya rukun Islam pertama dua kalimat syahadat. Setelah itu baru sembahyang. Syaratnya orang ingin melakukan Islam harus melakukan rukun Islam yang pertama, yaitu dua kalimat syahadat dulu dibaca. Kalau kita orang Islam nggak terpakai yang pertama, langsung yang kedua. Karena yang kedua itu dalam kitab ada Ibu keterangan itu. Terus ada pun orang yang ogor, ada kaum mengucap dua kalimat syahadat. Nah, nyaman tuh kita maknai langsung nyaman aja Pak Ibu. Ada pun orang yang ogor, orang yang tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat, misalnya karena bisu, itu nyaman deh, catat di samping itu nyaman tuh. Mbak, kita kalau membaca kitab ini langsung makna yang nyaman dicerna. Contohnya lagi ada, enak sudah baca kitab ini. Ada pun orang yang ogor ini tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat karena bisu. Apabila berdiri karinah atas Islamnya, apabila berdiri karinah itu tanda-tanda berdiri melaksanakan. Apabila dia melaksanakan karinah tanda-tanda atas Islamnya, dia mau sembahyang padahal bisu orangnya. Misalnya nih, orang nih bisu, bagaimana? Sedangkan mama abahnya misalnya non muslim, sekalanya dia sembahyang tapi bisu, kadang kau mengucap dua kalimat syahadat. Nah, dia melaksanakan sembahyang itu sudah cukup keislamannya. Aku dipaksa-paksa Bang, kebisuan. Ucapkan dua kalimat syahadat. Cepati itu ngarannya nama nyuruh bahlul. Awalnya dengan tiada menuturkan, kadang mengucapkan dua kalimat syahadat dia karena dia bisu. Kalau dia pakai bahasa isyarat, kamu membaca dua kalimat syahadat ya, ini syahadat ini dibaca seluruh kita, tujuh itu sudah. Dan itu kadang perlu dilakukan seperti itu. Cukup dia melakukan Islam, melakukan perbuatan Islam seperti sembahyang. Abah mamanya ada Islam, ternyata anaknya ini bisu tapi dia sembahyang. Cukup pekerjaan sembahyangnya itu menunjukkan sahnya dia sebagai jadi orang Islam, walaupun tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang pertama tadi kadang bisu tapi kadang mau mengucapkan dua kalimat syahadat, artinya membenarkan, tidak berlaku lagi hukum Islam. Ini dia melakukan hukum Islam tapi mulutnya tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat karena bisu. Dia sah Islamnya, batinnya dan zahirnya. Inilah bagusnya orang Islam berbaik sangka. Di sini muncul kita baik sangka. Dia bisu. Seperti isyarat orang yang bisu. Nah, ada sekalinya isyarat orang yang bisu. Kalau ini tetamu orang seperti itu, guru-guru kayak apa ya guru orang bisunya masuk Islam? Aku bingung juga. Jangan bingung ya. Catat kamu ucapkan dua kalimat syahadat ini ya, bisa nggak baca? Sudah dibimbing lewat bahasa isyarat pengertian. Apabila tak mampu menggerakkan tanganmu, baca dua kalimat syahadat ini. Dan
artinya ini dibaca, kemudian ini dibaca. Dengan demikian aku melepaskan diri daripada agama yang lain kecuali agama Islam. Setelah membaca dua kalimat syahadat bahasa Arabnya dan terjemahannya, kemudian ini baru kamu tanganku digerakkan kuncang dua ya. Atau kita tunjuk ini tunjuk kamu baca. Kita mau ucapkan juga asyhadu alla ilaha. Yang mana hati kan tulisan tuh diam jawabnya tuh illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Rasulullah. Dengan demikian aku melepaskan seluruh agama katanya lebihnya yang bisulah seluruh agama kecuali agama Islam. Selesai. Samaina kami bersama Allah Muhammad Mubarak. Menamai kamu dengan nama Muhammad Mubarak. Hati pipian tetap terserah atau diganti, apalagi saksikan semuanya. Dia sudah muslim, video, foto, bawa mana tuh ke kantor Napato supaya ada sertifikat. Karena tuh tapi lah bahwa dia sudah memang muslim. Lalu KTP-nya itu. Kalau ada diganti kita dia ada orang muslim terus, inya bisa pada kau alasan. Jadi jangan dibantu akannya. Nah, bawa video ini bawa ini sudah muslim supaya perubahan status dari non muslim kepada muslim. Makanya status KTP itu mahal. Agama di situ ada dihapus. Ingat dulu. Agama ada dihapus status di KTP. Kayak apa kita kontrol wali nikahnya nih Islam gak ada. Ada dahulu wacana seperti itu. Hati-hatilah kita urusan agama ini ke akhirat Pak Ibu. Terus maka yaitu mukmin pada Allah Ta'ala. Orang bisul tadi hukumnya beriman, hatinya membenarkan, dan mukmin pada segala hukum dunia. Berlakulah hukum Islam bagi yang bisul tadi. Berarti kalau inya si bisul ada sebagian bisul besar. Yang pertama tadi tidak ada uzur apa-apa, hatinya membenarkan tapi tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, belum sah pekerjaan hukum Islamnya karena dia tidak mengucapkan padahal tidak bisa. Berarti gimana guru? Dosa lah guru. Dosa tidak mengucapkan, hanya membenarkan di hatinya. Adapun enggan, dan adapun yang enggan daripada menuturkan dua kalimat syahadat, ada bukan karena bisa, dasar karena mau, dengan dituntut daripadanya disuruh itu mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi karena mau, maka yang kafir pada Allah Ta'ala, tidak beriman hukumnya. Mulutnya tidak bisu, tapi kadang mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang pertama tadi kan bukan karena enggan, orangnya dasar komen, jangan dipaksa-paksa aku. Nah kan kayak itu, bukan kadang mau, iya aku kadang enggak, kadang dia jawabannya seperti itu. Itu yang pertama, belum berlaku hukum Islam. Yang kedua, bisu berlaku hukum Islam. Yang ketiga, mulutnya memang tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Bisu ada, tapi kadang mau. Ketika enggan, gimana? Orang itu kafir kepada Allah Ta'ala, hukumnya pada iman.
dan pada segala hukum dunia masih dihukumkan kafir. Jadi orang yang bergaul dengan orang Islam bakal kawanan, dia tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat, bakal kawanan, kawan sembahyang duduknya macam ada gitu, kawan biasinan duduknya juga umpat. Apa orang itu tidak bisa dihukumkan Islam masih kafir. Jadi andai kata meninggal kafir. Dan jikalau membenarkan di dalam hatinya, walaupun ia membenarkan dalam hatinya, kita ada tahu hati orang, tapi mulutnya gak mau mengucapkan dua kalimat syahadat, bukan karena apa nih, karena enggan ini. Yang pertama tadi hati membenarkan, tapi mulutnya belum mengucapkan. Itu muslim beriman pada batinnya, tapi belum berlaku hukum Islam. Ini hati-hatilah kita salah. Ini perbandingan. Yang pertama itu hatinya membenarkan, mulutnya belum mengucapkan, bukan karena enggan. Itu aja sudah. Nah, ini enggan, memang tidak mau. Padahal ada bisu. Berarti tiga kadang kita pelajari pagi ini. Nah, yang pertama tidak enggan, hatinya membenarkan, mukmin pada batin, belum berlaku hukum Islam. Yang kedua bisu, muslimnya pada zahir dan batinnya. Yang ketiga tidak mau, hukumnya dia masih kafir, tidak berlaku lagi hukum Islam, ada dihukumkan dia belum Islam. Hatinya siapa yang tahu? Kita kalau menilai hati orang gak bisa. Dari lahiriahnya dia enggan, tidak bisa dihukumkan dia beriman. Kadang maunya ini yang dipermasalahkan. Nah, ini berarti hatinya tidak bisa dihukumkan dia percaya beriman, buktinya dia enggak. Nah, inilah rumus al-zahir yadullu alal batin. Lahiriah itu menunjukkan hatinya pun gak ada beriman. Jelas kah? Nah, terus seperti yang kebanyakan daripada segala orang kafir yang semasa dengan Nabi Muhammad SAW, percaya mereka itu dengan mukjizat yang Allah nampakkan kepada diri Rasulullah, tapi belum dapat taufik hidayah. Tetapi enggan, kada mau mereka itu daripada menuturkan dua kalimat syahadat karena malu, sumpah, gengsi kan. Maka beberapa ayat Al-Quran mencela mereka itu. Arti mencela, masih dihukumkan orang itu kafir, meninggal dunia binari jahannam khalidina fiha. Adapun orang yang menuturkan dua kalimat syahadat dan tiada membenarkan dengan hati, ada juga mengucapkan juga dua kalimat syahadat sampai jangan orangnya nih, tapi hatinya ada membenarkan, maka itu munafik orangnya. Gohina pulang tuh 10 menit lagi, setengah 7, karena kita besok sudah waktunya. Nah, cukup sampai di sini dulu. Berarti minggu gohina mulutnya mengucapkan dua kalimat syahadat, hatinya tidak membenarkan, itu iman munafik. Ini harus dibedakan nih baik-baik kayaknya. Lah ada membedakan bahagian kita. 3 sudah, angka 4 kayaknya imannya kurang munafik. Yang pertama beriman, artinya nih, tapi kadang mengucapkan belum berlaku hukum Islam. Yang kedua bisu, berlaku hukum Islam. Yang ketiga dasar kadang mengucapkan kafir. Yang keempat mengucapkan tapi hati kadang membenarkan. Maha pada hati. Alhamdulillah kita selamat semua. Al-Fatihah. Wa'afuna ya Karim, wa'afuna ya Rahim, wa'afuna ya Arhamar Rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah.
alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Allahumma arzuqna sihhatan fi taqwa, sihhatan fi taqwa, sihhatan fi taqwa, wa tula umri fi husni amal. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam.